Halo Sahabat Stefani, balik lagi ke segmen Tanya Dokter Neni. Hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang apa itu scars dan bopeng. Balik lagi dengan saya Caca dan ada Dokter Neni di sini. Halo Dokter Neni. Hari ini kita akan membahas tentang scar dan bopeng nih dok. Nah, kalau misalkan scar sana atau bopeng itu apa sih dok? Scar atau bopeng itu biasanya dibentuk karena ada peradangan di kulit kita. Jadi tubuh itu sebetulnya maksudnya baik gitu, supaya peradangan itu tidak makin ke dalam. Jadi dia akan membentuk jaringan yang lebih tebal. Jadi seperti kita ketahui kalau misalnya terjadi jerawat, itu kan sebetulnya adalah infeksi bakteri. Nah, infeksi bakteri ini akan membentuk peradangan di daerah situ, dan kulit di bagian bawah, misalnya ini jendolannya, kulit di bagian bawahnya akan menebal lebih tebal dari sekitarnya. Sebetulnya itu bagus karena supaya bakteri yang ada di sini itu nggak akan turun ke bawah dan menyebabkan infeksinya lebih parah gitu. Tetapi ya setelah sembuhnya itu akan menimbulkan cacat permanen, yaitu scar atau bopeng yang permanen. Nah, oke. Kan tadi Dokter Nani bilang kalau scar dan bopeng permanen gitu. Apa scar sama bopeng permanen itu nggak akan pernah bisa sembuh dok? Kalau zaman dulu memang susah sih. Tetapi ya kita bersyukur bahwa teknologi itu kan berkembang terus ya, penelitian itu berkembang terus. Sekarang kita sudah bisa memakai, misalnya kita melakukan laser erbium atau laser fractional yang sifatnya mengikis scar itu. Jadi misalnya kedalaman scar itu, scar bentuknya bermacam-macam ya, bisa bentuknya SP seperti ini, misalnya kedalamannya itu 3 mm, katakan seperti itu. Nah, laser ini akan mengikis kedalaman scar ini. Misalnya dari 3 mm pada kunjungan pertama dia akan terkikis 0,5 mm, sehingga yang tersisa adalah 2,5 mm. Nanti waktu kunjungan berikutnya alat ini akan mengikis kembali, sehingga yang kedalamannya akan makin dangkal, dan setelah beberapa kali dilakukan tentunya dia akan makin dalam. Itu cara kerja untuk laser. Tetapi ya bersyukur lagi bahwa teknologi itu berkembang banyak. Sekarang kita juga bisa memasukkan obat di bawah scar ini. Jadi kita melakukan, biasanya dokter akan melakukan tindakan yang disebut subsisi. Subsisi itu adalah tindakan di mana kita akan memasukkan jarum di bawah bopeng ini, kita masukkan lalu kita kikis supaya tarikan dengan jaringan di bawahnya terlepas. Tetapi menurut penelitian terakhir, kalau kita hanya melakukan subsisi saja, ternyata setelah beberapa waktu jaringannya itu akan kembali lagi ke yang tempat semula. Jadi sekarang kita bisa memasukkan obat di bawah situ untuk menyangga supaya yang kalau dia mau tertarik ke bawah tidak terjadi. Kira-kira ada treatment apa aja nih dok untuk scar dan bopeng selain laser atau subsisi yang barusan udah dokter jelasin? Bisa kita lakukan juga dengan PRP. PRP itu kita ambil darah dari pasien, kira-kira ada 5 mili atau 10 mili, tentunya tergantung ya. Terus kemudian kita proses, kita pisahkan antara sel darah merah dan serumnya. Nah, di dalam serum itu kita pisahkan lagi bagian yang banyak mengandung growth hormone. Jadi di growth hormone ini yang kita pakai untuk menyembuhkan scar atau bopeng. Gitu. Berarti apa ada produk yang bisa mengurangi scar atau bopeng dok? Sebetulnya kalau kita melihat perjalanan kenapa terjadi scar atau bopeng itu ya, pemakaian skincare atau produk itu hampir gak bisa ya. Karena produk atau skincare itu kalaupun bagus penyerapannya, dia terserap tuh maksimal hanya 0,3 mm dari permukaan kulit kita. Sedangkan epidermis, yaitu kulit bagian luar, itu 1,1 mm. Dan scar atau bopeng itu kedalamnya biasanya lebih dari itu. Jadi kalau kita pakai produk yang bermacam-macam, misalnya tujuannya untuk ngilangi scar, kok saya ragu ya kalau melihat perjalanan terjadinya scar itu kayaknya
Ya. Oh, jadi begitu ya dok, karena itu produk itu berarti tidak bisa mengurangi atau mengangkat skarnya ya. Nah, sahabat Stefani udah dengar kan? Sebelumnya kan kita bahas tentang jerawat. Nah, jerawat kalian jangan sampai telat untuk diobati, karena kalau udah sampai telat, nanti bakalan jadi skar dan itu akan susah untuk diobatinya. Kalian udah dengar kan tentang penjelasan skar yang udah dijelaskan sama dokter Neni tadi. Nah, kalian bisa konsultasi ke Stefani terdekat dan kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa komen di bawah ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah!